andin dia ngeri dah ani ngulun dia mau sembahyang kerang-kerang sunat one-one ya suhu lusang sehat jadi ini secara fisik. Andin dia bingung tidak tahu menyelesaikan masalah, ambil wudhu, sholat dan mohon kepada Allah ya. Lalu ketika si dia mohon kepada Allah, sholat yang merasa membuat si dia dekat dengan Allah, tidak ada jaraknya dan Allah akan segera menerima apa yang jadi permohonan yang belum. Jadi sholat itu hikmahnya sehat jasmani dan sehat rohani. Saya nggak sehat jasmani belum tentu sehat rohani. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat di TV orang Gayus Tambunan. Lah, sehat awak nih, jago-jago korupsi nih, kira-kira jiwa nih sehat apa sakit? Nah, lu nih bukan dia dari sini ki miskin. Oh iya paling boleh yang bayar pajak nih, kepeng batu dangean, baik nih. Itu secara zahir dia sehat, tetapi batinnya dia tidak sehat. Jadi orang yang sholat itu menjadikan orang yang pelaku sholat sehat jasmanian wa rohanian, zahiran wa batinan. Nah, lagu mohon maaf ya sekalian. Di akhir-akhir niki banyak sekali orang serajin sembahyang ketika sholat dia takut. Ada 3 malam yang dalam satu pengajian, setelah selesai pengajian yang berikan bertanya kepada jamaah, ada pengalaman khusus tiang nih kita yang sholat tahajud malam demi kemau salam 2 kali narik di rakaat kedua tiba-tiba cepat ke belakang. Saya tanya itu berapa kali? Sampai 6 kalian. Ada apa ya? Nah ini ada gaib wah nih ya, ada gaib jin yang akan menghambat kita untuk dekat kepada Allah. Nah itu banyak terjadi sekarang ini, orang kerasukan. Karena mohon maaf sekalian, kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari penyakit. Ada namanya penyakit tabiat, batuk, pilek, biasa nih selama ini kita depan tabiat manusia. Tapi ada yang kedua namanya penyakit ain. Penyakit ain ini gangguan jin nih. Bisa jadi karena pengaruh lingkungan, bisa jadi karena perbuatan orang. Itu penyakit ain. Nah, penyakit ain ini lawanannya adalah ayat-ayat Al-Quran. Kalau penyakit tabiat itu adalah puskesmas. Namun sakit dua niki ja ayat-ayat Al-Quran. Nah, sejarahnya dulu pernah Rasulullah sakit panas 3 hari 3 malam. Datang malaikat Jibril, Muhammad, Anda ini disihir oleh orang Yahudi. Sihir itu ditaruh di bawah batu di dalam sumur, kata malaikat Jibril. Nabi nanya, bagaimana cara kita ambil? Perintahkan sahabat-sahabatmu buang air sumur itu dan angkat batu, akan ketemu benda di situ. Dilakukan dan benar, mengkedaitan benda berdali solas. Jauh si sahabat, terlepas benda niki taruh dalam marah niki solas tadi, terlepas dengan Rasulullah. Jibril datang. Nah, ini dia Jibril, benda yang ditemukan yang ada sebut itu. Oh iya, langsung Jibril membacakan ayat itu, asbabun nuzul surat Qul a'udzu birabbil falaq. Dibacakan Qul a'udzu birabbil falaq sekali oleh malaikat Jibril, ikut Nabi, terbuka ikatannya satu. Baca lagi terbuka sampai Nabi dan malaikat Jibril membaca 11 kali Qul a'udzu birabbil falaq, semua ikatan benda ini terbuka dan Nabi sembuh seketika. Arak berpendapat, saya baca Qul a'udzu birabbil falaq solas sekali, di depan si seher, di depan si jin dah, kira-kira berembik. Lagu aras nanti empati bertemu sejumlah berapa kali dia baca, tapi dia renungi kandungannya. Kira-kira lebih bagus nih. Marah niki jemaah sekalian. Ada dengan kado sepeda motor, kemudian ke lampu stop. Boleh lihat kiri bertulis belok kiri lolos. Ini niki standar sepeda motor membaca solas sekali. Belok kiri lolos. Belok kiri lagunde lolos. Kira-kira berembik. Arah dengan sepeda motor belok kiri, ndin baca aku lolos. Lebih bagusan. Saya baca solas sekali belok kiri lolos, satu saya lolos.
Berarti yang ngerti salolos niki. Dan salolos aku ngerti. Nah, artinya apa? Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu ada menjadi obat penyakit ain, bintang sebut niki. Nah, sak keteluar penyakit nafas. Nah, niki yang dinarkan tahu ada kecuali taubat sentuhat niki. Sholat itu sebetulnya adalah obat untuk penyakit itu juga semuanya, baik fisik maupun penyakit ain, penyakit selain ini seluruhnya bisa diobati dengan sholat. Nah, saat terakhir adalah fadilah sholat. Fadilah sholat itu adalah ada banyak sekali dalam kitab Hikmatul Tasrif wal Falasifah maupun dalam kitab-kitab tasawuf lain menyebutkan tentang fadilah sholat, diantaranya adalah tanwirul qulub, menjadi cahaya di hati. Bahkan ada hadis bila maraniki, innal kalba yasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati manusia suka karatan sebagaimana karatannya besi. Para sahabat bertanya, pakai pa injila wahai Rasulullah, bermintan tiap persi karatan bisa jadi kilatan. Rasul menjawab, taubat wa qiraatul Qur'an wa salatil jamaah. Nah, dengan bertaubat, baca Quran dan sholat berjamaah. Jadi sholat itu menjadi tanwirul qulub, menjadi penenang, memberikan cahaya di hati, dan hati yang karatan berubah jadi hati kilatan. Namun hati kilatan ke hati sejuk, tentram, damai. Mas sekalian, ampura nggih. Kita sering lali bahwa di diri manusia itu ada 3 bagian yang harus diberikan makan. Lagu itu sekik bagian terung. Lamun otak harus diberikan makan dengan ilmu. Lamun hati harus diberikan makan dengan zikir dan bertaubat. Nah, sabawa jauh keruah. Nah, iya doan terung sabawa niki nembau sepan telu kali sejelu. Sa atas niki otak ditati pir kali sejelu. Nah, kalau otak sudah rusak dan kalau hati sudah kering, itu jangan heran orang menjadi kaos dan sikapnya aneh-aneh dan orang bilang nyeleneh. Maka sholat akan menetralisir semua itu. Isi hati dengan banyak berzikir, isi otak dengan banyak belajar, dan isi perut dengan yang halal. Nah, 3 poin ini akan menjadikan orang itu akan tumbuh di alam kehidupan yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Iman soh. Berapa nih? Ini jam pira nih? Niki jam pira nih? Mungkin jam 12:28 menit. Nggih, jemaah sekalian. Meraniki untuk bisa menopang sholat yang perlu sabar niki harus ada ilmu dan harus tumbuh keyakinan. Nggih. Jadi tidak mungkin dengan nyembah lamun dia ilmu dan ada keyakinan. Nggih. Nah, di dalam kitab Kasyifatus Saja, Syekh Nawawi Banten menulis tentang penjelasan mengenai iman sebagai landasan orang sholat. Sebab Rasulullah SAW di Makkah 12 tahun menyampaikan risalah tauhid tentang keimanan kepada Allah dan mengajarkan mereka akhlakul karimah. Setelah di penghujung tahun ke-12 baru peristiwa Isra Mi'raj, baru mulai dengan sembahyang. Jadi seniman peristiwa Isra Mi'raj dinara dengan sembahyang. Nah, jadi kalau ada orang belajar agama seharusnya belajar tentang keimanan dulu. Ada saya tahu saya sembah. Nah, lamun dia mantau nenek, mantau ya sembah. Lamun tak nyembah di keluar-luar, jangan salah sembah. Atau baris arah saperaja ilmu dalam katimu dimilih nyembah. Ndin sembahyang niki mu. Nah, ibarat dengan sabudui Bali, lamun dinara pelang nih. Harus ada pelang niki 5 baru niki beduin baru di nara pelang di Bali napi jadi niki nah mubares yuk masjid di nemiri yuk purundi yuk gereja di
jupiharan di. Nah ini manusia ndi. Dengan balik ndi manusia ya jadi sang benai 4 jadi ini. Nah, orang yang sholat, orang yang menyembah Allah atas dasar iman. Sebaru niki. Nah, Syekh Nawawi Banten menyebutkan tentang tingkat keimanan yang menjadi standar kita untuk menyembah Allah sebaru niki. Itu balik mulai ya baru niki ya. Pasal tentang iman dibahas di situ. Iman itu menjadi 5 tingkatan. Ada namanya imanu taklidin. Adalah seseorang beriman kepada Allah karena dia mendengar gurunya, mursyidnya, pembimbingnya bertaklid kepada pendapat imam, kepada pendapat gurunya. Niki teparan imanu taklidin, dan itu benar. Bagi orang awam harus berguru dan ikuti guru yang benar. Dan kalau dia beriman dengan petunjuk guru, itu namanya imanu taklidin. Iman bertaklid kepada gurunya. Dia iman kepada Allah karena dibimbing oleh gurunya. Dan itu namanya iman tak. Dan itu benar. Nasa kedua, aran imanu ilmin. Dia beriman kepada Allah karena dia punya dalil-dalil yang terkait tentang wujudullah. Baik dalil Al-Quran hadis ataupun dalil nakli maupun dalil akal. Sehingga keyakinannya kepada Allah kuat karena dia punya ilmu. Nah ini namanya imanu ilmin. Nah satelu nah niki berat niki. Nanti yang perlu niki berkisar antara imanu taklidin dan imanu ilmin. Nah satelu depan imanu ayyan. Iman ayyan itu ya kemampuan pribadi seseorang atau bersama mursyidnya menekuni terus jalan mendekatkan diri kepada Allah sehingga dia selalu merasa dikontrol oleh Allah, dan itu namanya muraqabah. Ketelu baru ini kita kan imanu ayyan, iman orang-orang yang selalu muraqabah, selalu merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keempat teparan imanu haqqin. Imanu haqqin niki adalah iman orang-orang terus meningkatkan diri di muraqabah menjadi musyahadah. Dia menyaksikan kebesaran Allah baik pada diri maupun di luar diri. Nah, jarang tengindeng nih kebesaran Allah syarat dia niki luigat lagu dia dapat bertelengu. Yang banyak contoh nggih jamaah sekalian. Lamun tiang pelunggu beli sandal. Ingin seminggu kadu sandal niki iris nggih. Iris. Lagu lamun tiang pelunggu pergi lalu jog bangkat udah nambah. Dinapa iris simun sayang tebal. Pikiran beletong. Beletong itu tanda kebesaran Allah. Begitu niki. Mu andin iman niki iris marak sandal itu berdarah doang iman. Beletong itu tanda kebesaran Allah. Lagu itu bertelengu. Beletong tanda kebesaran Allah. Itu belum niki. Ada seorang ahli tasawuf mengatakan bahwa air liur itu adalah al-kausar. Coba. Lamun kekeluaran di arah sieun lalu lamun elor di arah api yang lain. Tanda kebesaran Allah ini. Itu bertemu. Ya. Mu elor ni kini bom di arah mu ni bom sertahan. Ada di luar elor ni. Sabar beng ni tahu berbeng, sabar beng ni itu beng. Tapi itu tanda kebesaran Allah. Iman menhakikin melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri kita. Itu iman hakikin itu. Atau namun tidak berkenal di Jawa sekalian. Jamaah sudah dengar yang ceramah. Apa dia dengar? Apa yang dengar kentok mikir lawang atau gendang? Arah dengan normal kentok mencangku. Apa yang menjadi hasilnya sih? Kita tidak mendengar tapi kita diperdengarkan. Kita diperdengarkan. Sadar bahwa kita diperdengarkan. Itu baru kita ingat kepada Allah. Coba kamu jangan seriwatian. Sambil pandang dengan nyeriwan. Bola mata, bulu mata tuh. Enggak kita melihat tapi kita diperlihatkan. Itu juga kembali kepada la haula wala quwwata illa billah ketika kita salat. Dan ini masuk pada imanu haqqin. Itu namanya musyahadah. Menyaksikan kebesaran Allah yang ada pada diri ini dan yang ada di luar diri ini.
Maha dahsyat Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada hambanya, tapi hambanya selalu lalai melihatkan ada kebesaran Allah. Contoh mari ini dalam hadis panjang ini yang berbahasa Indonesia ini, hambaku kata Allah, aku minta makan kepadamu, kenapa kamu tidak berikan aku makan? Apa jawaban Allah? Jawaban hamba, ya Allah, Engkau maha agung, maha mulia, Engkau memberi segala-galanya. Bagaimana mungkin kami tidak berikan kau makan? Hambaku, ketika ada orang miskin minta makan kepadamu, kenapa kamu tidak berikan dia makan? Ketika Anda berikan dia makan orang-orang miskin itu, di situ kamu temukan aku. Nah, jemaah sekalian, ini tidak bayar nenek. Lebih, yang sedekah dengan sebutuh sedekah ini, tuh udah dari nenek. Beng bantuan dengan sebutuh bantuan tuh udah dari nenek. Sedikit, orang butuh bantuan sedikit, mana-mana serupiah. Itu di situ ada temukan Allah. Musyahadah, itu namanya iman hakim. Menyaksikan kebesaran Allah yang ada pada diri. Okay? Iman hakim ini melahirkan namanya ukhuwah. Ukhuwah dalam Islam ini setidak-tidaknya ukhuwah ini arah 5. Ukhuwah. Ukhuwah itu dia saudara. Di dalam Islam ada namanya ukhuwah hayatiyah. Saudara dalam kehidupan. Nabi cuma seirung kecil bersama ton kecil itu. Apapun yang hidup itu bersaudara. Dan yang hidup itu ada hidup dengan nafas, ada hidup dengan nyawa, ada hidup dengan cara lain. Kalau jadikan seperti itu, semua yang hidup adalah saudara kita. Namun tidak yakin ini mungkin itu bersahabat Tuhan ke alam semesta itu iman hakim. Menyaksikan kebesaran di luar diri itu. Ya. Ada lagi namanya ukhuwah basyariah, saudara kemanusiaan. Saya manusia ini nabi pun agama, nabi pun suku, pun serapu sematron dalam kemanusiaan. Karena Nabi mengingatkan ke dalam hadisnya, kullu nas min Adam wa Adamu min turab, la farqa bainal arab wa ajab ila taqwa. Seluruh manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam berasal dari karena di Arab beda antara dengan Arab dengan non Arab saja beda di takwa atau tidak takwa. Jadi itu namanya ukhuwah basyariah. Nah, iman hakim menjadikan orang peka dengan saudaranya dalam kemanusiaan. Nah, namun dengan warga, namun bantu dengan sama musibah berbeda agama, dia sebut di bantuan kemanusiaan. Ya. Dan itu sebenarnya adalah masuk dalam pandangan Islam namanya ukhuwah basyariah. Basyar itu manusia. Karena Nabi Adam itu disebut Abul Bashar, Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, Nabi Muhammad disebut Imamul Anbiya wal Mursalin. Nah, sekali berikut nih ada namanya ukhuwah watani, saudara dalam kebangsaan. Jadi seluruh rakyat Indonesia dalam kerangka NKRI, mulai dari IAIA sampai akhirnya bersama dalam kebangsaan ini namanya ukhuwah watani. Ada ungkapan para ulama yang mengatakan hubbul watan minal iman. Karena cinta kepada bangsa dan negara itu bagian daripada iman. Karena ketika kita menjaga bangsa kita, kita aman beribadah. Maka beribadah kita aman menjadi bagian daripada iman. Nah, yang keempat namanya ukhuwah Islamiyah. Saudara dalam keislaman. Islam itu perilaku, sikap yang baik. Sikap yang baik itu harus diperlihatkan dalam kehidupan yang penuh sambil lanjut. Mohon maaf jangan sekali ibu-ibu, lamun di sini lebih dijari nih kamu dapat video kena setan kamu. Gila-gila ingat dia sampai engkau. Namun tunduk dan setan sekali, sesungguhnya kita 3 kali setan. Kira betul. Lamun kepada hormati dengan lain, sila pak kalau jempol kalau seolah-olah hormati di 4 kali. Kalau Anda merendah kepada orang sama dengan menghormati orang sekali sama dengan menghormati diri 4 kali. Lalu namun setan dengan sekali, situ dia setan 2 kali. Nah, itu ukhuwah Islamiyah selalu melihat refleksi. Nah, yang terakhir namanya ukhuwah imaniyah. Nah, ukhuwah imaniyah ini personality, mesa-mesa ini soal gimana nih? Mohon maaf ya sekalian, iman.
coba bayangkan, Abu Talib bermimpi perjuangan milik Rasulullah. Kemudian kepada beriman Abu Talib. Padahal perjuangan Rasul ketika Sakaratul Maut Abu Talib datang Rasulullah berkali-kali Rasul tua ucap kalimat saniki asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu jawab si Abu Jahal. Ini negara muka baru terus Abu Talib punya Abu Jahal yang lembek. Allah Abu Jahal itu Malik Nabi bahasa satu riwayat tapi satu versi ini. Ya aman ucaplah kalimat asyhadu an la ilaha illallah rasulullah. Jadi Abu Jahal dan ganti tinggal agama muka baru ini. Akhir bingung Abu Talib untuk kiri Abu Jahal karena Muhammad. Ada satu riwayat, ini satu riwayat, versi satu riwayat mengatakan akhir Abu Talib berbahasa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad ibni akhi. Nah, ku bersaksi tidak Tuhan kecuali Muhammad anak semeton. Nah, ini oleh sebagian ulama mengatakan dia tidak kategori beriman. Nah, itu namanya ukhuwah imaniyah. Nah, ketika orang mau sholat, ukhuwah ini terjaga. Karena sholat itu menjadikan orang-orang punya cahaya dalam hatinya dan melihat saudara-saudaranya. Baik ukhuwah hayatiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah imaniyah. Itu akan menjadi kehidupan mereka yang sehari-hari karena dia melakukan sholat. Baru bahasa ini sampai ngembang. Itu apa kenasan? Asal nih ampun aja mas dalam marah salat yang ini waktu terbatasan yang merasakan aja dari Allah. Bahas masalah azan, bacaan azan ini sabtu, lewat sabtu, ada foto ujung-ujung akbar. Allahu akbar. Kalau salah huruf, salah arti, dan itu kalau pakai kok ini itu hanya. Nah itu dalam qira'at sab'ah, negara Arab masa ini. Kalau sampai pokoknya itu tidak boleh, tidak hurufnya dia. Jadi akbar. Coba beda dengan Imam Harun itu, akbarnya seperti akbar itu beda. Jadi Allah akbar. Ya sih. Ini sebenarnya Allah akbar itu ya lagi. Yang benar Allah akbar. Ini mana? Ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'al hajat wa tahdiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa badal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri dinika wa tahhir a'dha'ana bi nuri 'afwika wa yassir umurana bi nuri tawfiqika wastajib du'ana binur rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zid 'alaina ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ilmal haqq ilmal yaqin wa 'allimna ilmal ma'rifah kama 'allamta 'alal arifin. Allahumma astur uyubana wastur awratina wa amin rawatina. Allahumma la tu'akhidna mimma nasina aw akhtana. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa minal faraj wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'inna ya Allah ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.